Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Rick yang sedang menghubungi Morgan dengan menggunakan walkie-talkie-nya. Walaupun tidak ada jawaban di sana, Rick memberitahunya bahwa dia sudah bertemu dengan istri dan anaknya. Tak lupa Rick mengingatkan kepada Morgan agar tidak masuk ke kota Atlanta, karena kota itu sudah dikuasai oleh para zombie. Dia juga memberitahu posisinya sekarang, yaitu beberapa kilometer arah barat laut di atas tambang batu besar yang terbengkalai. Rick berharap Morgan dan putranya bisa menemukannya. Di perkemahan, Andrea masih berduka atas kematian Amy. Dia tetap menunggu mayat Amy di sana. Lori berusaha menguatkannya, sedangkan yang lain membersihkan zombie dan membakarnya. Dan film pun baru dimulai. Di perkemahan, Rick dan warga yang lain masih tersisa membicarakan tentang mayat Amy. Karena mayat itu bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diselesaikan seperti yang lain. Mayat Amy akan menjadi zombie, yaitu dibakar atau ditembak pas otaknya lalu dikubur. Saat sedang membereskan para zombie dan korbannya, Jim membantu Jackie. Tiba-tiba Jackie melihat darah segar di tubuh Jim. Jim mengaku bahwa itu adalah darah dari mayat-mayat itu, namun Jackie tidak mempercayainya. Akhirnya Jim mengaku bahwa dia telah digigit zombie. Di badannya ada luka bekas gigitan zombie, tapi dia merasa bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian mereka berunding untuk menentukan langkah yang harus diambil untuk Jim dan mayat Amy. Rick berpendapat mungkin Jim bisa disembuhkan karena dia pernah mendengar bahwa CDC sedang membuat obatnya. Markas mereka ada di pangkalan militer Fort Benning 161 km ke arah berlawanan. Nanti dia akan berusaha untuk membawa Jim ke sana, walaupun banyak yang tidak setuju dengannya. Untuk sementara Jim dibawa Rick ke tempat yang aman. Dale mendekati Andrea. Dia bercerita tentang perasaannya saat ditinggal mati oleh istri dan anaknya. Sejak itu Andrea dan Amy adalah orang pertama yang sangat dia sayangi. Andrea mengeluarkan kado sebuah kalung dan liontinnya yang rencananya akan diberikan kepada Amy. Karena hari ini adalah ulang tahun Amy. Dia juga sangat merasa bersalah karena selalu melewatkan ulang tahun Amy. Kemudian Andrea memasangkan kalung itu ke mayat Amy. Di tempat yang sama, Daryl sedang menghancurkan kepala Ed. Tiba-tiba Carol datang dan menggantikan posisi Daryl untuk menghancurkan kepala suaminya itu. Di sini Andrea masih saja terus membelai wajah mayat Amy. Tiba-tiba mata Amy terbuka dan berusaha untuk bangun. Andrea masih belum menyadari bahwa adiknya itu sudah menjadi zombie. Rick dan Shane yang melihat itu segera mendekati mereka. Saat mayat Amy hampir menggigit Andrea, Rick segera menembaknya. Terlihat Rick dan Shane sedang berdebat di tempat penguburan. Shane menyalahkan Rick karena sudah membawa beberapa orang untuk pergi dari sana, sehingga banyak korban berjatuhan saat zombie itu menyerang. Namun Rick membela diri. Jika saja dia tidak mengambil senjata itu, mungkin mereka semua sudah menjadi korban. Di tempat Jim diamankan, pikirannya sudah mulai kacau. Dia membayangkan dirinya telah menjadi zombie. Semua korban zombie sudah dikubur, tak terkecuali Amy. Sepulang dari sana, Rick berbicara kepada Lori tentang rencananya untuk membawa Jim ke CDC. Namun Lori tidak setuju karena dia sangat mencintai suaminya dan takut kehilangannya. Kemudian mereka ke tempat Jim. Di sana Carol sedang menemani Jim. Ternyata Jim sudah demam. Rick membangkitkan semangat Jim dengan memberitahukan rencananya untuk mencari cara agar Jim bisa sembuh. Di lain tempat, Shane mendekati Lori. Dia membujuk Lori untuk mencegah Rick pergi ke CDC. Saat Shane sedang bersama Lori, tiba-tiba Rick datang. Mereka berdua terlihat gugup. Namun Lori menutupinya dengan berkata bahwa dia menyuruh Shane untuk mengikuti naluri Rick. Shane kemudian mengajak Rick untuk memeriksa daerah sekitar perkemahan mereka. Mereka memeriksa tempat itu sambil membicarakan tentang rencana Rick ke CDC. Yang mungkin dia akan pergi sendirian karena orang-orang di sana tidak menyetujui hal itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang mencurigakan. Rick dan Shane segera berpencar untuk memeriksanya. Ternyata Shane bukannya mencari sumber suara itu, tapi dia malah mengarahkan senjatanya kepada Rick. Namun niat itu diurungkannya. Di sisinya ada Dale yang melihat semua yang Shane lakukan. Dia tidak menyangka Shane melakukan itu.
Setelah dirasa tidak ada zombie di sana, mereka pun segera kembali ke perkemahan. Di perkemahan, Shane memberitahu ke semuanya bahwa dia mempercayai naluri Rick. Yang terpenting adalah mereka tetap bersama. Jadi bagi mereka yang setuju, besok pagi akan pergi bersama Rick. Pagi harinya, Rick mencoba memberitahu Morgan bahwa mereka akan pergi meninggalkan pertambangan itu. Rick akan meninggalkan catatan dan peta untuknya yang ditempel di mobil merah, agar bila Morgan sampai di sana, dia bisa mengikuti jejak Rick menuju ke CDC. Di perkemahan, Shane memberi arahan dan aturan kepada mereka, karena mereka akan pergi dengan beberapa mobil. Namun Morales dan keluarganya tidak akan ikut dengan rombongan Rick. Dia akan pergi ke Birmingham, ke tempat keluarganya. Rick memberinya senjata dan pelurunya untuk Morales berjaga-jaga. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Dan rombongan mereka pun mulai berangkat menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Terlihat di mobil merah ada catatan yang ditinggalkan Rick untuk Morgan. Saat di tengah jalan, tiba-tiba salah satu dari mobil mereka mogok. Ada masalah pada selangnya. Shane melihat dengan teropongnya di depan sepertinya ada pompa bensin. Tiba-tiba Jackie memberitahu bahwa kondisi Jim mulai memburuk. Mereka berbagi tugas. Shane dan beberapa yang lain menuju ke pom bensin, sedangkan Rick menemui Jim. Jim merasa tulangnya seperti kaca. Setiap guncangan sangat menyiksanya. Dia sudah mulai menyerah. Dia ingin agar Rick meninggalkannya di sana. Rick membicarakan apa yang Jim katakan kepada anggota yang lain. Akhirnya mereka mendapatkan kesepakatan bahwa Jim akan ditinggalkan di sana. Mereka kemudian membawa Jim ke bawah pohon. Rick menawarkan senjata kepada Jim, namun dia menolaknya. Menurutnya Rick lebih membutuhkannya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tanpa Jim. Tiba-tiba sebuah transmisi muncul yang dilakukan oleh seorang profesor di CDC. Profesor itu bernama Dr. Jenner. Dia melakukan rekaman itu pada hari ke-194 sejak virus itu menyerang, dan hari ke-63 sejak wabah zombie ini mendunia. Dia memberitahu bahwa tidak ada kemajuan klinis dalam penelitiannya. Hal itu membuatnya tidak teratur dalam hidup. Dia juga mulai putus asa dan transmisi pun berakhir. Flashback saat Dr. Jenner masih melakukan penelitian. Saat dia sedang meneliti sampel T-19, tiba-tiba tak sengaja Dr. Jenner menumpahkan cairan kimia yang mengakibatkan terjadinya kontaminasi virus di ruangan itu. Dengan cepat Dr. Jenner keluar dari ruangan itu untuk menghindari dekontaminasi yang akan terjadi pada ruangan tersebut. Dan tiba-tiba ruangan tadi meledak. Dr. Jenner pasrah melihat sampel terakhir itu hilang. Setelah kejadian itu, Dr. Jenner membuat transmisi lagi bahwa sampelnya sudah lenyap dan dia merasa putus asa atas keadaan ini, hingga terbesit dalam pikirannya untuk bunuh diri. Adegan beralih pada Rick dan kelompoknya. Mereka sudah sampai di depan gedung CDC. Di sana terlihat banyak sekali mayat berkelimpangan yang sudah dikerumuni oleh lalat. Bau busuk sangat menyengat. Segera mereka menuju ke gedung itu. Di dalam gedung, Dr. Jenner melihatnya di CCTV. Ada Rick dan kelompoknya di depan gedung itu. Rick berusaha membuka pintu gedung tersebut, namun semuanya terkunci. Tiba-tiba dari belakang mereka muncullah zombie. Daryl berusaha melumpuhkannya. Semua mulai panik dan marah kepada Rick dan mereka hampir putus asa. Rick masih berkeyakinan bahwa di gedung itu masih ada orang. Dia mencoba memanggilnya, namun yang lain sudah tidak sabar dan mengajak pergi dari sana. Tiba-tiba Rick melihat kamera itu bergerak. Shane berkata bahwa itu hanya bayangan Rick saja, karena menurutnya alat itu otomatis. Namun Rick tetap berusaha. Dia berteriak ke depan kamera bahwa dia tahu ada orang di dalam, dan orang itu bisa mendengarnya. Dia juga memohon agar orang tersebut membantu mereka. Jika orang itu tidak membiarkan mereka masuk, itu sama artinya bahwa dialah yang membunuh mereka semua. Shane dan Lori segera menarik Rick untuk kembali ke mobilnya. Belum jauh mereka pergi, tiba-tiba pintu itu terbuka. Dan film pun selesai. Baik, mari kita lanjutkan ke episode 6. Episode ini dimulai dengan flashback saat Rick masih dirawat di rumah sakit. Di sana ada Shane. Dia bingung melihat semua orang berlari keluar dari rumah sakit tersebut.
Sen berniat mengambil ranjang dorong untuk membawa Rick pergi dari sana. Namun tanpa sengaja dia melihat orang-orang yang berlari keluar tadi ditembak secara brutal oleh beberapa orang bersenjata. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah zombie menyerang orang-orang bersenjata itu. Sen segera membawa ranjang dorong itu menuju ke kamar Rick. Namun saat dia hendak membawa Rick, dia melihat Rick yang masih memakai alat bantu medis. Sen jadi berpikir ulang. Sepertinya tidak mungkin membawa Rick dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang mengakibatkan mati listrik di sana. Dan alat bantu medis Rick pun mati juga. Sen mengecek detak jantung Rick, namun dia tidak merasakannya. Akhirnya Sen meninggalkan Rick di sana karena dia berpikir Rick sudah mati. Saat keluar dia melihat beberapa zombie di sana. Sen segera meletakkan ranjang dorong itu di depan kamar Rick agar para zombie itu tidak bisa masuk ke sana. Dan film pun baru dimulai. Akhirnya Rick dan kelompoknya masuk ke dalam gedung CDC. Mereka tetap waspada. Dr. Jenner menemui mereka sebelum mengizinkan mereka masuk lebih ke dalam lagi. Mereka semua harus menjalani tes darah terlebih dahulu. Rick menyanggupinya. Dr. Jenner membawa mereka menuju ke laboratorium. Satu persatu mereka diambil sampel darahnya. Andrea terlihat lemah saat selesai diambil darahnya. Jackie berkata bahwa mereka sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya Dr. Jenner menjamu mereka. Rick dan kelompoknya nampak sangat menikmati jamuan Dr. Jenner sambil bercanda. Tak lupa mereka berterima kasih kepada Dr. Jenner. Tiba-tiba Sen menanyakan tentang peristiwa yang sudah terjadi di gedung itu, sehingga para dokter pergi dan menyisakan Dr. Jenner seorang. Sebenarnya yang lain kurang setuju dengan pertanyaan itu karena dirasa waktunya kurang tepat. Namun Dr. Jenner akhirnya menceritakan semuanya. Saat keadaan memburuk, sebagian dari mereka pergi dan menghabiskan waktunya dengan keluarga. Dan saat barisan militer diserbu, sebagian lagi melarikan diri dan yang tidak kuat dengan keadaan itu memilih untuk bunuh diri. Sedangkan Dr. Jenner tetap bertahan di sana karena dia ingin terus bekerja dan berharap membawa kebaikan. Setelah itu, Dr. Jenner menunjukkan tempat untuk beristirahat buat mereka. Dia juga berpesan untuk tidak terlalu boros menggunakan listrik. Mereka harus berhemat. Mereka merasa senang karena di sana ada air panas untuk mandi. Sepertinya sudah lama mereka tidak merasakannya. Mereka pun segera menyegarkan tubuhnya dengan mandi air panas. Saat keluar kamar dan melewati kamar Andrea, Del mendengar suara yang mencurigakan. Ternyata Andrea sedang muntah-muntah. Setelah itu dia menangis. Andrea merasa putus asa setelah mendengar cerita Dr. Jenner. Namun Del berusaha menenangkannya. Terlihat Rick menemui Dr. Jenner di ruang kerjanya. Dia menanyakan hasil dari pemeriksaan darah mereka dan hasilnya normal, tidak ada kejutan. Sekali lagi Rick berterima kasih kepada Dr. Jenner. Rick juga menceritakan tentang kondisi di luar, bahwa saat di luar mereka merasa hanya menunggu waktu saja karena begitu banyaknya zombie di sana. Dr. Jenner menyemangatinya dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Adegan beralih, terlihat Rory sedang melihat-lihat koleksi buku di sana. Dan tanpa sepengetahuannya, Sen mengintipnya dalam keadaan mabuk. Saat Sen menutup pintu, Rory segera membalikan badannya dan dia kaget melihat Sen di sana. Sen tidak terima atas perlakuan Rory kepadanya. Sejak dia bertemu dengan Rick, Rory mengabaikannya. Rory melakukan hal itu semua karena dia merasa dibohongi oleh Sen yang mengatakan bahwa Rick sudah mati. Rory hendak masuk ke kamarnya namun dihadang oleh Sen. Sen mencoba menjelaskan situasi mereka saat itu, namun Rory tetap menyalahkannya hingga akhirnya Sen yang masih dalam pengaruh alkohol mencoba mencium Rory dan memperkosanya. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai Rory. Rory mencakar dan mendorong Sen. Akhirnya Sen pergi meninggalkan Rory yang masih terlihat shock atas kejadian itu. Pagi harinya terlihat mereka sedang menikmati sarapan saat Sen bergabung tidak melihat bekas sakaran di leher Sen. Sen beralasan bahwa luka itu pasti dia lakukan saat dia tertidur. Tiba-tiba Dr. Jenner bergabung dan mereka langsung mengatakan bahwa mereka datang ke CDC ini ada tujuannya.
Akhirnya Dr. Jenner mengajak mereka semua ke laboratoriumnya untuk menyaksikan rekaman TS-19. Dr. Jenner menerangkan apa yang terdapat di layar mengenai otak manusia. Di dalam otak ada sinapsis, sinyal elektrik di dalam otak yang membawa semua pesan. Sinapsis itu sama artinya dengan penjagaan atau rekaman penjagaan. Otak itu adalah sampel dari orang yang tergigit dan terinfeksi, serta dengan sukarela mengizinkan untuk merekam prosesnya sampai menjadi zombie. Dia juga memperlihatkan cara kerja virus zombie yang saat menyerang manusia. Mereka terlihat sedih, terutama Andrea. Dia teringat lagi pada Amy. Virus itu membuat mereka bangun dan bergerak namun tidak hidup. Hanya cangkang yang digerakkan oleh naluri tak berakal. Setelah itu dia matikan layar utama dan pos kerja. Kemudian mereka pun berunding dan masih berharap masih ada orang yang mengetahui tentang virus itu di suatu tempat, di fasilitas yang lain. Menurut Dr. Jenner mungkin ada beberapa orang sepertinya, namun semuanya padam komunikasi dan instruksinya. Intinya sudah tidak ada lagi orang yang melakukan penelitian tentang virus itu seperti dirinya. Mereka mulai merasa putus asa. Dale melihat timer yang semakin lama semakin berkurang. Dia menanyakan kepada Dr. Jenner apa yang akan terjadi jika timer itu menunjukkan angka 0. Ternyata itu artinya adalah generator di ruang utama akan kehabisan bahan bakar. Saat tenaganya habis, dekontaminasi fasilitas akan terjadi. Rick, Shane, Glenn, dan T-Dog segera mengecek ruang generator. Mereka kurang suka dengan Dr. Jenner yang tidak terbuka. Sampainya di sana, mereka memeriksa persediaan bahan bakar, namun ternyata kosong. Tiba-tiba banyak generator yang mati, pendingin ruangan juga mati. Di ruang kerjanya, Dr. Jenner memegang foto mendiang istrinya sambil mengungkapkan isi hatinya. Dia sudah melakukan yang terbaik dengan waktu yang dia miliki. Dia pun berharap istrinya bangga dengannya. Saat Dr. Jenner melintas di tempat kelompok Rick berada, mereka bertanya kepadanya kenapa lampu di ruangan mereka mati. Dr. Jenner menjawab bahwa sedang ada penghematan energi. Semua itu sudah terprogram sejak dulu. Zona 5 akan mati dengan sendirinya. Semua bingung dan mengikuti Dr. Jenner. Rick yang sudah kembali dari ruang generator bertanya kepada Dr. Jenner sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dr. Jenner menjelaskan bahwa sistemnya mulai menurunkan semua pemakaian tenaga yang tak penting. Sistem itu dirancang untuk tetap menjalankan komputer hingga detik akhir. Mereka segera menuju ke ruang kerja Dr. Jenner. Dia memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan kehabisan bahan bakar. Rick menyuruh semuanya untuk mengambil barang-barang dan mereka akan pergi dari sana. Belum sempat mereka pergi dari sana, tiba-tiba alarm berbunyi dan terdengar sistem memberikan peringatan. 30 menit menuju dekontaminasi. Mereka semua panik, apalagi setelah pintu menuju keluar tertutup. Di saat semuanya panik, Dr. Jenner malah membuka video transmisi. Daryl marah dan hampir menghajar Dr. Jenner. Rick meminta Dr. Jenner untuk membuka pintu agar mereka bisa keluar, namun menurut Dr. Jenner, semua di luar kendalinya, itu semua dikendalikan oleh komputer. Rick bertanya apa yang akan terjadi setelah 28 menit. Dr. Jenner menjelaskan bahwa gedung itu sudah dipasang sistem high IT untuk mencegah adanya organisme keluar dari sana. High IT itu sendiri adalah peledak udara bertenaga panas bertekanan tinggi yang kekuatannya dan durasinya melebihi bahan peledak lain kecuali nuklir, yang digunakan untuk melenyapkan kehidupan dan bangunan. Mendengar itu semua, mereka yang ada di sana diliputi rasa cemas dan ketakutan. Daryl, Rick, dan Shane mencoba membuka pintu itu dengan menggunakan kapak, namun Dr. Jenner menyarankan agar mereka pasrah dengan keadaan. Karena keadaan di luar lebih berbahaya dan kematiannya menyiksa. Shane menyerah untuk mendobrak pintu itu. Ternyata pintu itu sudah dirancang untuk menahan roket. Shane merasa kesal dengan kelakuan Dr. Jenner yang sepertinya menahan mereka untuk tetap berada di dalam gedung untuk mati bersamanya. Dia menodongkan senjatanya kepada Dr. Jenner. Rick mencoba menenangkannya. Dia berhasil melumpuhkan Shane. Kemudian Rick bernegosiasi dengan Dr. Jenner. Menurutnya Dr. Jenner telah berbohong tentang tidak adanya harapan lagi. Dr. Jenner bercerita bahwa sampel tes TS-19 adalah istrinya. Seharusnya dia yang berada di sana.
Karena sebenarnya istrinya lah yang mengelola tempat ini dan Dr. Jenner hanyalah pekerjanya. Namun menurut Rick, Dr. Jenner masih punya pilihan, sebuah pilihan atau kesempatan. Lori juga meminta pada Dr. Jenner untuk membiarkan mereka berusaha selama mereka bisa. Akhirnya Dr. Jenner luluh dan membuka pintu depan untuk mereka. Mereka pun segera berlari keluar. Sebelum Rick keluar, Dr. Jenner membisikkan sesuatu kepada Rick. Waktu mereka tinggal 4 menit lagi. Namun Jackie dan Andrea tidak mau pergi dari sana. Del menyuruh mereka segera pergi. Del menemui Andrea dan dia mengancam apabila Andrea tidak keluar maka dia juga tidak akan pergi dari sana. Kembali lagi pada Rick dan teman-temannya. Setelah mereka lari dari pintu itu, mereka masih belum bisa keluar karena terhalang oleh pintu kaca yang sangat tebal. Mereka memecahkannya dengan memukul kaca itu namun tidak berhasil. Tiba-tiba Carol memberikan sebuah granat kepada Rick. Benda itu dia temukan di baju Rick saat dia hendak mencucinya. Akhirnya kaca itu pun diledakkan dengan granat dan berhasil. Mereka segera berlari menuju ke kendaraan yang mereka naiki sebelumnya. Rick, Shane, dan Daryl berada di depan sambil melumpuhkan para zombie yang menghadangnya. Saat mereka sudah sampai di mobil masing-masing dan hendak berangkat, tiba-tiba Lori melihat Del dan Andrea baru keluar dari gedung CDC. Rick melihat jam tangannya. Di dalam gedung, Dr. Jenner dan Jackie saling berpegangan dan tersenyum. Rick membunyikan klaksonnya dan Lori berteriak menyuruh Del dan Andrea untuk merunduk. Mereka yang berada di dalam mobil juga disuruh merunduk. Dan terjadilah ledakan yang sangat hebat di gedung CDC itu. Semuanya hancur dan rata dengan tanah. Sesaat kemudian Del dan Andrea masuk ke mobil. Mereka pun segera pergi dari sana. Dan film pun bersambung.